السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المكان بالسلامة والعافية من كل بلية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وأفضل النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم. Sama-sama ulun muliakan, ulun hormati para habaib wasyaraib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Yasir. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, qabul hajat dunia wal akhirah. Guru-guru yang lain yang ulun kada kawa menyambati nama babuhan bian seikung pada seikung, tapi kada mengurangi rasa hormat ulun kepada bian berataan. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan kekuatan lahir batin agar terus menerus bisa mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Juga segenap seluruh pengurus masjid, ketua masjid Darul Ibadah, ketua panitia pelaksana, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini, menyiapkan segala-galanya, yang memasang salon, yang memasang tirai, yang mengampar ambal, ibu-ibu yang memasak, yang maulahkan nasi kotak, yang menyiapkan semuaan pada malam hari ini untuk sama-sama kita mengagungkan, sama-sama memeriahkan daripada peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang begitu agung yang terjadi tidak dengan siapapun di dunia ini, melainkan terjadi hanya kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan malam hari ini menjadi bukti nyata di hadapan Nabi Muhammad, menjadi bukti nyata di hadapan baginda Nabi Muhammad, sehingga kita bukti cinta kita akan nanti bisa menghantarkan kita di dalam surga bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah atas izin Allah sampailah ulun ke tempat ini, yaitu ngarannya Tamiang Layang, tempat masjid yang bernama Darul Ibadah. Yang ulun ke sini Pak Ai bukan kali yang pertama, tapi sudah 2 kali. Tapi semalam khusus ibu-ibu, dan malam hari ini alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pian hendak melihat siapa yang aran pian guru di hujung to kenapa ada solonge, bukan solong sini. Aku tak kajut di sini rupanya ajar guru tadi ada juga ngarannya Kampung Solong. Ulun ini sulung Pangkalan Bun, dan di sulung Pangkalan Bun itu Pak Ai beretaan orangnya orang Kalua. Jadi bahasa employ wajah ini masih bahasa kau. Jadi kalau yang nonton ulun di media tuh, kalau bahasa tuh bahasa Kalua, dasar bahasa kami Bapak. Ada kawa kayak itu cuma
Kaluanya kada tapi asli lagi. Amunnya kalua asli itu yang di Sungai Durian itu kalau asli. Amun kami ini kalua bun, kalua Pangkalan Bun. Umamun bepandir masih bahasa. Nah, ulun nak patakun. Kalau ulun bahasa kalua malam hari ini kira-kira paham kada? Bobojor. Iya, kena nganga-nganga nyapopo aja. Ada kebabuhan kau sini? Nyak leh. Bahasa ini munnya kada paham, yuk, ya lah. Amun kada bepadah kada. Jangan paham, anu kada paham bepadah paham. Jadi orang ngalabiyo berjual itik yang nukarang Jawa. Orang Jawa iki lanang apa wedok? Maksud orang Jawa tuh bebek nih lelaki, tapi bini. Iki lanang apa wedok Pak? Ya orang ngalabiyo bisa ibu kunyong cuma kada laju aja sih. Tuh kan kada nyambung ngarannya. Ya kan? Mudah-mudahan kita seberataan yang hadir malam hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit berkisah, Pak. Ulun nih berkeliling. Malam tadi mengisi di mana? Di Kuala Kurun Gunung Emas. Sang mati aku mencari emasnya dede. Gunungnya, mana aja kok gunung emas? Jalannya la ilaha illallah. Itu jangankan penumpang, yang nyupir mabuk. Itu bro Pokoknya baca ramah nih rasa beguyang. Jaku masjid nih gempa. Kenapa kah? Iya kadanya nyaman. Dia 5 jam sampai ke stok. Ya Allah, habis itu pulang dari jam 8. Jam 8. Sampai sini jam berapa? Parak Isya sampai. Hanya tak kalap berapa. Asrakal bro, jangan sama sang pulang. Ya Allah, doakan Pak Ibu mudahan ulun sehat. Mudahan berataan kita sehat. Tapi mun memikirkan minto pian amun dibanding dengan perjuangan Nabi Muhammad kadida apa-apanya. Minik kepala dakwah sampai sana surungi orang nasi. Ya kah? Amun Nabi Muhammad surungi orang batu. Jadi banyak nyamannya dakwah wayah ini. Cuma mudah-mudahan perjuangan yang halus nih, mudah-mudahan tanda bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun lanjutkan, yuk luruskan niat bersama-sama. Kenapa setiap awal ulun berceramah menyuruh pian luruskan niat terutama kepada diri pribadi ulun? Karena amal amun kada niat karena Allah tidak jadi apa-apa. Niatu mukmin khairun min amalih. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Amal banyak tapi niat bukan karena Allah tidak jadi apa-apa. Amal sedikit Pak Ai, tapi karena Allah itu akan besar di sisi Allah. Bujur kada Pak? Hah? Bujur kalau niat kecil kita tapi karena Allah, ibadah kecil tapi karena Allah, ganal di sisi Allah. Ya kan? Nah, niatnya kan dia yang tahunya kecuali dirinya dengan Allah. Maka dari itu perbaiki niat kita hadir di sini karena siapa? Ibu hadir ke sini karena siapa? Jangan dengar ceramah gara-gara nasi kotak aja. Mana Mamat stok aja dengar ceramah. Pija aku kada sampai habis asal dapat nasi kotak beli ya kok ya. Itu kan niatnya nasi kotak. Duduk di prasmanan. Belum habis ceramah. Nguyur bulik. Maka bawa nasi kotak 10. Nyumbang 2. Takur orang. Niatkan karena Allah. Allah ingat nasihat orang bahari. Kalau niat karena Allah tuh jasidin apa? Kalau nanam benih rumput pasti tumbuh. Kalau nanam rumput kada bakalan padi akan tumbuh. Jujur kan? Kalau niat karena Allah yang lain dapat. Nasi kotak kada usah diniatkan, dapat. Oh, nah nasi kotak. Apa diniatkan? Dapat sudah. Belum mampir lagi kita ceramah, dah ada di hadapan. Itu kada usah diniatkan, ya kan? Tapi kalau kita kada meniatkan cuma nasi kotak, pahala kada dapat. Penceramah sama aja. Amun berceramah mau unting amplop terus. Ada harapan dapat, ya kan? Makanya ulun guru ya sirai ceramah kemana-mana. Rupanya si Din ini orang Pelangiran sana. Si Din tadi pian anu kasuah ceramah di kampung ulun aja. Jadi ulun orang Pelangiran. Tahu lah orang Tambilahan. Masya Allah lih.
Allah sampai ke sini si Den, alhamdulillah. Kan amun ceramah mah harap amplop guru ya sirai. Bah, kada tidak gunanya. Makanya aku ceramah kada hendak mengharap amplop kada hendak. Amplop tuh napa ada 2004 dapat anu kami tah. Iya leh. Isinya kada juga kita ceramah nih bari orang, alhamdulillah. Kada dibari tunggui gitu. Ya kan? Kada biasa aja kita ya lah panitia leh. Biasa aja bari orang alhamdulillah. Mung kada dibari. Nah, ada apa-apa cuman mau undang pulang berpikir-pikir gitu. Soal aja guru kada dibari orang bisa loh, bisa dibari orang bener apa-apa. Behari guru lagi hanya ceramah guru aja kawa kami isikan ceramah udah kami kawa tapi behari kan ngalih kan itu jalan darat jalan besepet tapi pian betambang seorang karena kami ganti ayo aja kak bawa duit 200.000 berdua anak buah 50.000 ongkos bahari habis ceramah alhamdulillah pak di tanda-tandanya nah Jepang ini kada beri orang nih kada apa-apa kada mungkin ulun aku nih ya kan sadang ulun belelewas tuh nah kada deh dua bah Jepang mungkin ini baik bulik aku ayo pala ulun bulik guru ya makasih guru lah no hatiku makasih tulak kayak ulun bulik pulang untung masih ada duit 100 coba mung kada tahu hutang apa kata dunia Ustadz seganteng aku itu hutang sepet sampai rumah ditakuni Menteri Keuangan jam ini mana amplop jong yang ngai jaga jangan banyak takon jaga udah usah dah lupakan aja jadi nomor panitia tuh aku bersangka baik aku tulis lah nama panitia di anu tuh di HP ku tuh kade ingat jago ingat kadang beri kade cuma kade ingat apa setahun mulai viral-viralnya menelpon pulang maka masih ada nama tuh kada ingat nah jago kenapa pulang ini menelpon memberikan yang semalam kah hati kok angkat guru ya kawa kami isikan ceramah nah lah hatiku mengisikan ceramah pulang kena halo Joko aku melihat jadwal padahal aku nih bini yang Joko aku diundang orang pulang alhamdulillah jabini tapi yang kada beri semalam Joko iya leh jabini cuma kada apa-apa tulak pulang sana alhamdulillah berkat ikhlas pak diberi orang sekali dibuka tahulah 2 kali lipat diberinya ujar bini banyak lah yang dalam hati kok mungkin inya membayar yang tahun semalam gitu. Ujar bini yang ya duitnya dapatkan terserahmu yang ngai aja kok ulun tukarkan ke emas isok leh aja jar ke pas pagi gue menghidupkan motor bini hendak nukar HP ku biilun ulun lihat kada ingat nah apa pulang ini Joko nelpon ulun angkat kenapa pak Joko maaf Ustad ya amplop semalam tak huruf Ustad ya amplop yang ulun berikan tuh wakaf masjid guru aja dalam hatiku pantas saya banyak jaka ku tahu jaka ku matikan HP ini bini hendak tulak yang kena lo Joko napa aja bini duit wakaf yang ngai Joko merangut bini sian yang ada sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kalau niat karena Allah insya Allah jabalah niat karena Allah pahala dapat yang lain dapat mudahan ampunan Allah berikan kepada kita tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab telah tiba. Rajab dikatakan oleh ulama syahrul istighfar bulan ampunan maka dari itu perbanyak membaca istighfar. Istighfarnya kayak apa guru? Terserah. Hendak membaca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunub illa anta. Kepanjangan guru silahkan baca yang lain istighfarnya Nabi Yunus silahkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kepanjangan guru anak baca tobatnya Nabi Adam silahkan rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Panjangan guru, hadapi pulang astaghfirullahal atau rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Alangkah rugi manusia yang apabila datang di bulan Rajab lisannya tidak meminta ampun kepada Allah, lisannya tidak beristighfar kepada Allah, padahal di bulan Rajab Allah menunggu-nunggu hambanya yang duduk bersimpuh penuh dengan penyesalan dari segala dosa-dosa yang ia pernah lakukan. Alangkah ruginya kalau lisan ini tidak kita gunakan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab apabila datang, maka Nabi kita Muhammad pun langsung mengumandangkan doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami berjumpa di bulan suci Ramadan. Mudahan kita panjang umur berjumpa di bulan suci Ramadan. Mudahan bulan Rajab Sya'ban Allah berkahi kita. Mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian di bulan Rajab, salah satu bulan yang istimewa, yang diagungkan oleh Allah bukan karena bulannya, tetapi ada peristiwa yang begitu besar, yaitu peristiwa yang kita peringati pada malam hari ini, terjadinya Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbul pertanyaan, kenapa guru maka jadi terjadi Isra Mi'raj? Kenapa? Orang ini kan banyak pertanyaan. Kenapa aja maka Nabi itu di Isra dan di Mi'rajkan? Ulun pernah membaca dalam sebuah kitab, sebelum Nabi kita Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan, ada pertengkaran antara langit dan bumi, Pak. Mungkin pian yang Tuhanir suah dengar kisah orang Bahari. Karena orang Bahari itu pian hafal kisah Mi'rajnya, hafal. Ujar arwah abah ulun, anu tuhainya. Amun kami Bahari, amun bulan Rajab nih, mengisahkan Mi'raj itu dari awal sampai habis. Dari habis Isya tuh aja sampai jam 2. Ujar ulun bahaya amun nyentuh kisahkan wayah ini, tinggal ulun aja lagi ceramah. Bulik orang. Lapau-lapau ulun sarungan lain penceramah ngarannya ulun orang gila. Cuma setidaknya orang Bahari itu tahu kisahnya dari awal sampai habis, ngerti, paham nih. Kenapa terjadi Isra dan Mi'raj? Langit dan bumi ini berharap-harapan. Ujar langit, oh bumi, coba lihat aku aja langit. Aku banyak malaikat. Ujar bumi, kada apa-apa, aku ada pantai yang begitu indah. Aku ada bulan, jar langit. Jar bumi, aku ada gunung. Aku ada matahari, ujar langit. Jar bumi, aku ada laut yang begitu indah. Asik panas-panasan. Ujar langit, ujar bumi, langit, aku ada diisi orang, satu-satunya manusia yang engkau tidak akan pernah memilikinya. Apa itu langit? Aku ujar bumi, ada sosok manusia yang istimewa, sosok manusia yang tidak ada mulianya, melainkan adalah orang tersebut tak lain dan tak bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah buai langit, kalah. Orang kalah ngipian sedih, mengadu dengan Allah Ta'ala. Ujar langit, ya Rob, ulun tadi habis bakalahi wan bumi. Ulun menuntut keadilanmu. Tolong berangkatkan yang namanya Muhammad yang ada di bumi. Ulun hendak jua diilanginya, ulun hendak jua didatanginya. Tolong dengan keadilanmu ya Allah, berangkatkan kekasihmu Muhammad, ulun hendak benar diilanginya. Tuh yang pertama. Sekarang ada juga orang guru nakuni ulun, nderen kayaknya langit dan bumi bisa bakalahi. Mana muntongnya ya, bungol dalam hati gue ngene. Orang baca di kitab, cuma orang kayak ini dipadahkan secara dalil, kada ngerti juga. Dan ini kada percaya juga, harus menjawabnya pakai akal.
Amun masuk akal inya hanya nerima orang bungol nih. Ujarku sini kai. Kadeja aku bujuran betakon nih tuh hai. Langit jermu tadi betangkar mana muntongnya. Bumi betangkar mana talinganya denger. Secara akal bujur bang. Tapi orang ini kada beriman, kada percaya. Kayak ini kayak ayo ulun mencontohkan. Ampun kita dalam selawar nih kayak kada bemuntong, kada betelinga. Tapi kayak subuh tuh menyunjung tapi takuniha. Oh toh hendak kabe bini pulang. Inya beunggut kayak ayo. Lah aja. Nah, orang kayak itu apabila diberikan nangka itu mawai percaya. Nah, terjadilah yang kedua. Kenapa? Tahun ini dikatakan tahun duka cita Nabi Muhammad. Karena ditinggal oleh dua orang yang paling disayang oleh Nabi Muhammad. Siapa Pak? Istri tercinta Nabi kita Muhammad, Sayyidah Khadijah, wafat. Paman beliau wafat. Sehingga Nabi sedih. Bisa kayak gurunya Nabi itu sedih? Bisa. Manusiawi sedih. Apalagi bini itu yang mati bini itu baik. Sedih. Makanya buai baik-baik wan laki. Amun pian baik dengan laki, amun pian mati nih laki pian ini menangis. Tapi mun pian kada baik dengan laki, mati pian nangis sayanya pura-pura. Ada yang tertawa. Alhamdulillah guru aja mati bineko. Kenapa aja guru maka alhamdulillah kada tahan lagi guru mau urus malampir di rumah toh. Jadi inya mati ini alhamdulillah. Oh berarti bini itu kada baik. Coba amun bini itu baik. Oh umai kawanku mati bininya menangis biar. Sudah jarku sabar. Kenapa bang jaku maka disedihkan? Ya Allah walai jar. Biniku tuh orang yang pengertian. Amun aku bangun subuh kopi sudah ada di atas meja. Roti sudah ada. Baju pakaian sudah siap. Han, wajar Inya ingat wan bini. Oh, ya kalau cuma kada lawas kawin bang mulai jadinya. Ampih bangnya menangis gitu. Hah? Ya kah? Baik-baik dengan laki. Wajar inya sedih. Kenapa? Ingat dengan kebaikan seorang istri kepada suaminya. Bu, akhir zaman ini naudzubillah. Kita perhatikan akhir zaman ini Pak, banyak bebinian yang harap dengan lakinya. Apalagi inya merasa hebat, merasa inya bercari duit, merasa inya berpangkat. Bilaki sahaka hendaknya. Laki nang kayu babuk. Satu mat suruh sana, suruh sini, suruh sana. Satu mat mamainya. Begawi salah, kada begawi salah aja laki. Akhir zaman sudah tiba. Pian buai, ketahuilah. Ini bukan mantang-mantang aku lelaki ini lalu memenangkan lelaki boleh. Ketahuilah, tatkala pian belum menikah, kunci surga di bawah telapak kaki ibu pian. Tapi tatkala ijab kabul dengan laki pian, kunci surga sudah berada di tangan laki pian. Amun kunci surga kada diberi laki pian, mana pian? Maka di akhirat itu dua aja mengkada surga neraka. Kayak apa pian hendak masuk surga? Ulun ibadah guru ai kada diterima. Ulun majlis setiap hari kada gudanya. Kenapa? Karena kada taat dengan laki. Hendak pengajian silahkan, tapi kewajiban dengan laki harus diselesaikan. Laki setengah mati begawi. Datang jam 10 pagi hilang sudah orangnya. Mana umamu ujian nang laki? Selawatan bahai. Jam berapa gerang selawatan tujuh laki? Jam 1. Kenapa? Tulak jam 10 aja laki. Buka tantudung kadi dia ada lalu cacahan acan dia semangkok. Ya Allah, sakit hati laki pian akan pernah mendapatkan pahala tatkala pian hadir ke pengajian. Orang berizin dengan laki pian apabila laki ridho, nah menandakan Tuhan ridho dengan pian. Jangan sebungul-bungulnya laki tetap punya pemimpin dalam rumah tangga. Dan laki badat buai. Laki hendak makan tuh. Jarang wayah ini laki makan bini menghadap itu jarang sambil memandiri. Senonoh menghadapi laki makan sambil mamamai. Sampai kesadakan laki makan.
Oh abahnya ya. Kenapa aja laki? Makan laki. Tapi datang kita nih sugih. Ya Allah, aja laki. Kita nih belum ditakdirkan sugih, Bapak. Kade ya aku munyak sudah hidup dengan pian nih. Aku kalau boleh jujur yang ngai, aku menyesal kawin dengan pian nih. Ujian laki menyesal apa pangomamu, anak 12 sudah. Jangan dimamai. Laki amun dimamai, heng, tahu heng lah. Bebungulan. Laki itu bagawi lah, anak bagawi, pian mamai, kada dapat apa-apa gawiannya. Tapi amun laki itu hendak bagawi pian sayangi, ya hendak kopi kah, hendak apam kah, hendak tapai kah, makan yang kuat-kuat ya ulun sulapian. Yang bagawi hati-hati yang lah, duit nomor terakhir yang ai, yang penting pian datang dalam keadaan selamat. Hati kami nih bu ai berbunga-bunga. Hendak tuh laki nah mencium tangan laki, nah mencium pipi kanan, mencium pipi kiri. Itu laki yang asalnya mencangkul, kada dicium tuh dapat semeter, cium sehektar dapatnya. Ada percaya cobai aja isok cium laki. Aku nih mencuruh mencium laki, bapak hala. Yang berdosa tuh mencium laki tetangga, gue. Guru aja sudah tuha, orang yang tuha tuh pang yang romantis. Ini sudah cucu nini, cucu banyak masih aja bakal lahir. Yang dirabutkan remote TV, tertawa cucu. Allah, cium tangan laki, tahulah pahalanya. Nang kayak orang mencium Hajar Aswad yang ada di kota Mekah. Pian jangan mencium Hajar Aswad ke Mekah jangan ada. Nah, kayak apa supaya mencium Hajar Aswad? Hajar Aswad yang di rumah tuh dicium tangan laki tuh. Hajar itu batu, aswad itu hirang, artinya batu yang hirang. Namun laki itu hirang, nah itulah hajar aswad sesungguhnya. Cium laki malamnya cium, laki mah papang mencium aku, pian kan hajar aswad. Nah itu. Nah itu taat dengan laki, taat dengan laki. Rabi'atul Adawiyah hendak guring tuh beizin dengan laki bae. Ujar Rabi'atul Adawiyah yang makai ke malam nih. Mong kada makai ulun nak beribadah, amun makai ulun siap aja. Ada lah bini awak itu. Mana ada? Mun banyak duit guru aja, ada aja guring di bawah ketiak. Mun sudah duit kadida guring menghadap kiblat. Japai sikit sikutnya guru aja. Jaba awas pang panas aja. Panas aja duit kadida. Jangan buai. Laki di belakangnya terus. Rabi'atul Adawiyah, amun berhadapan dengan laki panat, anak berbalik bejin. Yang ulun membelakangi pian lah, ada apa kah? Ada apa aja lakinya? Hanya membelakangi bini awak suah ada. Mana ada? Seminggu awak guring ditungginginya burit aja. Laki setiap malam mimpi buruk kasihan. Takajut sidin, astagfirullah aja sidin. Ya bini napa pang takajut terus. Aku bermimpi buruk yang ngai. Mimpi apa jenang bini? Langit beleh yang ngai. Makawan patir-patirnya. Jenang bini buritku lah kok aja. Ulun sambil bakantop tadi aja. Bungolnya. Ya Allah. Sayangnya laki itu sayangi. Kena laki layau hanya nangis. Udah Tuan Guru. Ya, kenapa aja ulun? Laki ulun layau guru eh. Dalam hatiku layau eh menikam ni lanteh. Dalam hatiku Jangan salahkan semua anda laki layau tuh gara-gara inya. Kadang-kadang bisa juga gara-gara bini. Ya kak, coba bagus-bagus jadi bini, pandiran lembut, ya kak. Pian tahulah, ladang amal kita dengan laki itu luar biasa. Pian menapaskan baju laki, seberapa banyak kotoran yang ada jatuh daripada pakaian seorang suami, maka sebanyak itu pula dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hati yang redha, muntung gak ada bamamai. Meulahkan banyu satu gelas air teh dengan hati yang redha, demi Allah satu gelas air teh bisa memadamkan api neraka. Segelas, bayangkan namun sedrum. Jangan diulahkan pang laki esok sedrum. Ya laki banyaknya pang memadamkan api neraka yang aja. Dengan hati yang redha, ya kah? Ya Allah, biar ganal pahalanya menyenangkan laki itu ya Allah. Nah itu bebinian Pak. Ini lakian ulang Pak. Kita Pak. Mun sudah tahu beisi begaduh malampir di rumah. Jangan ketujuh mau ulah malampir amuk.
Ini kadang bukan salah malampir, salah kita juga. Orang mun malampir tuh guring jangan tapi dibangunkan. Malampir amunnya amok hancur gunung Merapi itu biar. Ih, jadi jangan mengulah penyarik bini. Ini cucu 5 sudah masih aja bedom di gardu. Bulik jam 4 subuh. Kayak apa kada malampir amok? Itu bukan salah malampir, itu salah gerandong, baik. Ya kabo. Ya aja ibu-ibu. Pak, bini itu kasihan. Aku bahaya asal melihat bini ku tuh guring. Pian mau hendak melihat bini itu sedih, hendak melihat bini itu kasihan, lihat waktu inya guring. Jangan melihatnya lagi bamamai, beri muar. Menunggu inya guring pian itihi muhanya nah. Aku rancak mi itihi muha bini ku tuh. Keuyuhan. Orang yang paling sibuk, yang paling uyuh mau urus rumah tuh ya ibu-ibu. Bini kita 99% kalau bangun subuh yang pertama bangun siapa? Bini, jarang laki berdahulu. Bini amun bangun apa yang pertama dituju di mana, Bu? Dapur, menghidupi kompor, menjarang banyu. Nah, kakalinting meulahkan kopi. Awak teberengkang masih guring. Kena bangun guring nah beruku mentipos. Nang bini nah basa sapu. Kada kerasaan tengah hari nah bemasak. Kada kerasaan nah betapa sanja hari. Habis maghrib kena mau urus anak pulang, mendiisi anak halus. Sampai isya jam 9 kada guring nah menyusui anak pulang. Seorang tangang nah mengaruh guring. Siapa kada lapah pian. Nah asik menyusui anak, alhamdulillah taguring anak. Sidin hanyar taguring juga. Sekali terbangun jam 12 terkajut melihat anak menyusuhan tadi besi singut. Astagfirullah, jabini kenapa anakku nih besi singut. Kali disintari. Yang tuha rupanya menyusui yang tuha pulang. Ya Allah kasihannya. Kada kasihan lah pian. Sayang-sayang dan bini. Jangan asal bini bagaduh sedikit. Kenapa? Lapah ka bagawi di rumah. Mun lapah berhuruf kita kau cari duit, aku di rumah. Muha. Coba kan gawi di rumah. Mun ulun kada tahan bagawi di rumah. Apalagi mau urus anak. Paling lawas setengah jam. Habis tuh anak buka lagi aku. Apalagi anak yang aktif tuh kada tepitik ke HP lagi. Wah, tuh. Bini kita tahan biar. Nah, maka dari itu baik sayangi bini kita, jangan ketujuh mengolah bini sarik, ya kan? Tapi guru pamamayan bini ulun tuh salah seorang juga. Kayak apa guru ada keamalan supaya bini itu ampih pamamayan ada baik, ada. Amunnya guring, tengah bini itu guring. Parakan napas kita, muntung kita dengan muntungnya. Bacakan Qul huwallahu ahad 3 kali. Jangan bernapas 3 kali. Taharahir hanya pian isap napasnya. Insya Allah baik kada tapi pemamayan. Tapi malam ini jangan diamalkan dulu. Inyan denger kada bakalennya guring dulu. Kena aja nunggunya kada ingat. Pian buaya ada jua amalan supaya laki kada layau. Cuma tahun kenapa ngulun madahkan kada adil lah. Laki munya guring tempelkan tangan kanan pian kada ada kirinya, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terjaga hati laki itu insyaallah. Cuma jangan diamalkan malam ini juga. Kada bakalan guring orang-orang ini. Kena aja nunggunya kada ingat. Survei membuktikan sudah Pak. Di pengajian ulun ada orang guru laki ulun layau gila janda bacakan nanjalnya seminggu datang nih alhamdulillah jerko kayak apa mah haji jerko ampih kalaki pian bebanget guru aja joko tambahi jerko amalan itu harus 40 hari jerko bacanya yang 40 hari pian alhamdulillah datang pulang Pak jerko alhamdulillah insyaallah kabul kayak apa mah haji jerko laki pian ampih kah layau alhamdulillah guru aja kawinnya dan janda semalamnya. Aduh jauh kacau nih. Ujako buai ganti aja surahnya aja. Ganti apa guru aja? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja lagi kan. Ayo baik dengan laki. Nabi kita Muhammad sedih ditinggal oleh seorang perempuan yang sangat berjasa kepada beliau. Pian kalau baca manaqib Sayyidah Khadijah luar biasa.
Siapa yang membantu perjuangan Nabi Muhammad? Siapa yang paling banyak berjasa kepada Nabi Muhammad? Kada lain adalah istri pertamanya yang bernama Sayyidah Khadijah. Bulan tadi ulun umroh, ulun menyuahkan dan menguatkan, mencoba hendak naik ke Jabal Nur, yang di atasnya ada Gua Hira, yang tempat Nabi kita beribadah, yang pertama kali mendapatkan wahyu. Tahulah pian, naik ke atas tuh berapa? Sejam berjalan. Hampir ulun hendak kada tahan lagi. Padahal sudah ada akses tangga. Di situ ulun ingat perjuangan Nabi Muhammad. Yang dulu tidak ada akses, tapi Nabi Muhammad naik ke sini. Yang luar biasanya, kita ingat dengan istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah, yang mengantar makanan ke gunung yang di puncak sana. Seorang perempuan membawa makanan untuk kekasihnya, suaminya Nabi Muhammad. Riwayat mengatakan ketika itu Sayyidah Khadijah dalam keadaan mengandung, sanggup naik ke atas. Begitu besar cinta Khadijah. Makanya Nabi bersabda, sungguh aku diberi cinta kepada Sayyidah Khadijah, dan aku mencintai kepada orang yang mencintai kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Sebab perjuangannya luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa meniru akhlak Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah yang sangat sayang dan hormat, cinta dan memuliakan kepada suaminya. Insyaallah Bu Ai, kalau pian taat dengan suami, insyaallah pian mendapatkan ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Muhammad sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan, diceritakan di dalam kitab Dardir bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti muttaji'an baina rujulaini, manakala Nabi berada di Hijr Ismail antara dua orang laki-laki, id atahul Jibril, tiba-tiba datang malaikat Jibril, wa Mikail dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, beserta keduanya ada malaikat-malaikat yang lain, tapi yang memimpin peristiwa tersebut adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Sebelum Nabi diisrakan, Nabi kita Muhammad dibawa ke samping sumur Zam-Zam. Disitulah Pak Ai terjadi pembedahan min subratin nahrihi ila asfali batnihi, dari tenggorokan sampai pusat Nabi Muhammad dibedah untuk dikeluarkan hati Nabi Muhammad. Untuk apa? Dicuci dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali cucian. Jangan beranggapan dan jangan menafsirkan bahwa hati Nabi Muhammad kotor. Wallah, demi Allah, hati Nabi Muhammad tidak kotor. Hati Nabi kita Muhammad bersih. Nabi kita suci di atas suci, bersih di atas bersih. Jangan dikatakan air Zam-Zam itu membersihkan hati Nabi Muhammad. Justru sebaliknya, air Zam-Zam mulia sampai sekarang karena pernah membasuh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita, ibrah aja, bagi kita yang manusia biasa, yang hati kita ini banyak kotor, yang hati kita ini rigat. Sebelum sujud kepada Allah, bersihkanlah hati ini, bersihkanlah penyakit-penyakit yang tercela, penyakit yang menghilangkan segala pahala-pahala kita, buang. Apa penyakit hati? Banyak. Sombong, takabur, penyakit hati. Mun ada sifat sombong, buang, baik. Amun ada sifat sombong, buang. Karena sifat sombong ini berbahaya. Pian tahu dengan iblis? Iblis itu asalnya di surga. Bahkan guru-gurunya malaikat, alim luar biasa. Tapi karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, diusir oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Satu kesalahan sombong aja diusir dari surga. Kita kesalahan banyak, hendak masuk surga. Ya Allah, mudah-mudahan aja Allah ampuni dosa-dosa kita nih biar. Sombong nih biasanya identik hendak minta puji, itu aja. Pokoknya mung kada aku terus. Kita nih hebat karena ada kerja sama orang lain, baik. Nih mengadakan peringatan Isra Mi'raj nih, jangan wani-wani bapada mung kada aku aja kada terlaksana acara. Moha. Coba adakan sorangan, ceramah sorang, ngaji sorang, pasang tenda sorang. Itu bukan orang hebat, itu orang bebungulen ngarannya. Adanya acara nangka ini ada kerja sama, bujur kada? Gotong royong, ada yang memasang baleho, ada yang menyiapkan mic-nya, ada yang mengajinya, ada ibu-ibu yang mengolahkan nasinya.
Tidak ada yang hebat. Hebatnya kita karena ada kerjasama. Makanya jangan merasa berjasa hidup. Andai kata kita memang berjasa jiwa, jangan bertampai. Karena setiap yang berjasa ada mesti harus dikenal. Nih masjid nih sekokoh ini yang berjasa siapa? Besi. Coba masjid kada bawasi. Runtuh narai. Pertanyaannya adalah wasi ke protes. Karena aku yang berjasa jawasi, tolong keluarkan aku hendak dilihat orang. Mana adalah wasi keluar? Ada wasi keluar, masjid belum talah nere. Kada pernah protesnya, ya kah? Apalagi contohnya, kayak ampun kita dalam tapih nih Pak. Kan jasanya banyak. Nih yang kecumpungan nih kan jasa yang dalam tapih. Pernahkah yang dalam tapih ini protes? Karena aku berjasa jar yang dalam tapih. Tolong keluarkan aku. Ada. Mun ada yang mengeluarkan bukan orang berjasa, itu orang gila. Jangan merasa hebat. Iya kah? Biar aja kita hebat ini ada kerjasama. Tidak ada yang pantas disombongkan, semua titipan. Semua ini adalah milik Allah. Ilmu milik Allah. Penceramah sombong kayak ulun nih. Mana ada haratnya penceramah? Penceramah tuh nang kaya budak babu sesuruhan. Biar nak tahu. Guru aja jangan berdiri. Haraplah penceramah. Ada juga kadang jangan panjang guru aja orang nak bulikan handap ceramah. Mana ada hebatnya? Ya kah? Tidak ada hebatnya biar apa yang pantas kita sombongkan? Tidak. Nih yang bisi sawit 100 hektar sombong. Amun mati hakon lah kami kubur dengan buah sawit. Kada hakon. Yang bisi pabrik semen mun mati kita cor hakon lainnya. Ada. Ya kan? Pian muai sombong dengan kecantikan kada lawas kada. Paling lawas orang bungas tuh umur 40 tuh hebat sudah. Mun sudah 60 ada bungas lagi. Yang asalnya kancang tuh pirut sudah. Ada percaya pian yang sudah tua tuh ceramen ya. Bandingkan dengan foto pian 20 tahun yang lalu. Namun 20 tahun yang lalu bini kita kayak Ayu Ting Ting. Wayah ini malampir aja deh. Nih bapak-bapak laki pian nih 20 tahun yang lalu kayak Sahrukan. Ada yang kayak Salman Khan. Wayah ini apa kabar? Dia tuh meringgi deh. Tidak ada yang abadinya. Dunia tidak ada yang abadinya, menipu semua. Amal hayatud dunya illa mata'ul gurur, menipu. Yang asalnya bungas kada bungas, yang asalnya muda kuat akhirnya lama. Kita nih lahir kada begigi, kada lawas begigi. Tuha kada begigi. Amun lagi halus kada begigi, berebut orang mencium. Mun sudah tuha kada begigi. Siapa kon cium? Bebau liur aja cucu. Tidak ada yang abadinya. Ya Allah, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Jangan sombong. Ada apa-apa. Andai kata kita merasa berjasa, orang lain yang dipuji, padahal kita yang berjuang, ada jadi masalah. Belajar dengan Hayam. Tahu Hayam? Hayam itu orang yang berjasa. Apa yang berjasa? Bahan talu habang kalimut. Setelah keluar hantalunya kita ambil, kita sanga. Sekali keluar pas disanga, kada orang menyambat hantalu Hayam lagi, tapi mata sapi. Bila sapi bahan talu jar ayam. Adakah pian suah mendengar Hayam protes? Coba kan kalau inya protes, bahaya yang pawadayan, bahaya yang jual nasi kuning. Ujar ayam karena sapi terus disambat, padahal aku yang bahan talu. Mulai detik ini kami persatuan Hayam ampih bahan talu. Apa kabar yang ulah wadai bingka? Tapi Hayam kada apa-apa. Sapi disambat, padahal aku aja Hayam setengah mati mengeluarkan. Mun kawan kita kayak itu kayak Hayam. Biar aja kita yang berjuang tapi orang mengaku kayak ini, kada apa-apa. Yang pada akhirnya orang tahu siapa yang berjasa yang sesungguhnya. Amun kita mengaku jangan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan sombong kita. Tidak, orang sombong tuh biar nggak ada nyaman nggak ada hatinya. Jujuran, orang sombong alamat sombong diantaranya apa? Kadang mau menerima kritikan. Men sudah ditabur orang merajuk.
jadi imam di masjid tagur orang ayo kai kelawasan jadi imam seorang tahu aku ampih kada kau ditagur sarek sidin la ilaha illallah sudah orang jadi imam tak anum dari inyak boleh jadi ini apa boleh kai oh yang hanya lahir atau imam ya orang hanya lahir tapi pondokan be ilmu seorang toha tapi bungo di belakang aja ya di kisah kawan kau tahu bujur kakak ada kisah ini ada tahu juga amunnya ngaramput aku nambahi sedikit ada kai ini paling kada hendak amun inya kada jadi imam rumah parak masjid ajen orang di masjid Allahu akbar ini paham bahwa kai ini mau kada jadi imamnya sarek ujanang bine lah kasih pangkai ke masjid kena dulu orang imam sarek pulang kada aja kai yang ajan ini baca salawat panjang sekalinya yang ajan ini lain yang biasanya habis ajan langsung kamat kai ini belum baudu lagi sare kai buka langsung ke pauduan baju kada ingat memasang sampai ke pauduan pasang ada wadah mandak kopiah di pauduan andaknya situ kopiah kai ini begigi palsu seset biasanya dipaculnya gigi itu andaknya lah di pauduan celakanya ada kai juga begigi palsu juga dipaculnya andaknya dihiga hendak lakas tak ambil ampun kawan sambil menuju ke imam sambil masang gigi mana ada gigi sarasok ampun orang tuh ganal ampun sidin halus longgar nah aja kayak kenapa kada mau belikit gigi kone maka sudah di imaman hendak bebulik orang dia bersusun kok hantam kayak ini aja kayak langsung sidin Allahu akbar aja kayak kada jelas lagi nah jemaahmu wakwa apa pulang nenek jadi sampai waladin ada amin seikung ada tapi jelas rupanya gigi yang tohurut tadi gana lampu sini dalam hati yang imam yang kada jelas tuh nyata sudah gigi ko aja sini tunggu habis salam ku lapau ikam ya jadi orang jangan sombong jadi orang jangan perajuan ya kah ya kelas hati itu ikhlas sallallahu Nabi Muhammad ya kan bersihkan hati dengki jangan diragu biasanya ibu-ibu ketujuh bedengkian kadida angin kadida hujan marangut dengan orang muhaji kapang bungas kayak mandai marangut wan orang jadi yang cikong kenapa aja makacil tuh ya pindah marangut aku apa salahku ya jore yang kawan ikam gara-gara nukarkan dereen hanyar makanya sidin marangut la ilaha illallah orang nukar kipas angin inya yang kepanasan orang nukar kulkas inya yang kedinginan orang nukar mobil mati karena ketahuan itulah orang dengki apa orang dapat nikmat itu atas takdir Allah bapak kita sarik orang naik pangkat inya naik tensi ya Allah hai jangan wai al hasad takulul hasanah kama takulun narul khatab dengki memakan kebaikan seperti memakan api akan kayu bakar segunung ibadah habis kenapa karena kita dengki dengan orang maka dari itu jangan berdengkian buang penyakit dengki lalu kita bangga diisi nikmat hati-hati jar Nabi atas musuh nikmat apa musuh nikmat yaitu al hasad orang dengki lalu Nabi mengajarkan kepada sahabat setiap sholat asar jar Nabi bacalah qul a'udzu birabbil falaq 3 kali agar supaya kau terhindar dari penyakit orang dengki baca baik bisa asar qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin kita berlindung dari kejahatan orang-orang dengki apalagi ini parak pasar karena orang pedagang tuh paling rawan dengki jujuran orang bawarungan berjualan paling rawan dengki yang seikung laris yang seikung kada marangot muha samalaman mahadap kasau aja kada guring jalaki guring lagi mamuk bapak hendak guring itu orang sebelah tuh ya pinarami berjualan itu rezekinya mamunya kada aku yakin nya tuh berdukun coba pian esok abahnya cari orang mati minta banyunya bisa apa aja nang laki kuboy ke warungnya oh jam 2 kada guring orang yang didengki mengaruh guring ya kada lawas stroke tensi naik jangan berdengkian pian mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita setelah hati Nabi kita Muhammad mau dimasukkan maka dipenuhilah dada Nabi kita Muhammad ilman dengan ilmu
Islaman, Islam, imanan, iman. Diisi hilm, ilmu, iman, Islam. Ini pelajaran bagi kita. Amun kawat di hati harus ada diisi kita ini dengan ilmu agama. Di mana-mana ulun menyampaikan, ini akhir zaman, Pak. Mun kawa anak kita jangan sampai ketinggalan ilmu agama. Ulun kada melarang, Nabi kada melarang. Anak pian anak sekolah apa? Silahkan. Anak ulun guru aja harus S3 kah, S-teler kah, kada apa-apa. Tapi jangan lupa anak jangan bungol tentang ilmu agama. Anak ulun harus jadi menteri, silahkan. Tapi jangan buta agama. Silahkan nak jadi apa. Tapi agama tanamkan. Kita sudah bodoh masalah agama. Anak jangan sampai. Nak ikam sekolah, nak ikam ngaji, nak ikam mondok. Biar abah ni nak kayak mencarikan duit. Abah kada mau ikam kayak abah. Abah sudah tidak ada ilmu agama. Ikam harus pintar nak kayak 200 hektar diisi sawit. Kita berikan kepada anak, tidak ada jadi apa-apa. Tapi kalau ilmu agama, maka ilmu agama tersebut yang bisa menolong, membantu kita di alam kubur. Tatkala abahnya disiksa, umahnya disiksa, datang anaknya menadahkan kedua tangan. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosa ulun, dosa kedua orang tua ulun. Ketika itu pula kita akan dilepaskan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diisi anak yang berilmu, amun diisi anak buntat, jangankan mendoakan, kubur kita aja kada didatanginya. Survei buktikan sudah. Habis antar orang nih kawitan, bulik 10 tahun kada jere. Nasib baik, sugih naik haji. Pas bulik di orang kampung, oje, jangan bulik ke rumah holo, jarah dulu. 2 jam mencari kuburan abah kada dapat. Di orang kampung lawasnya aja panas. Mana kubur abahmu? Semalam sini, ya. Semalam babile di orang 10 tahun yang lalu, ya. Di orang kampung bungol tambuk, ye, 10 tahun nih menepang lagi wadahnya. Supan dengan orang, lihatnya situ ada kubur tuha, kenal, situnya menangis. Maafkan ulun, bahaya hanya suah menjarahi pian. Penjaga kubur masih ingat, datang kayak nyapa je, ditangisi di sini. Kuburan abahku lain je, kubur abahmu situ, ini kuburan Cina je. Tatangisi kuburan Cina. Kayak apa si anak itu kayak apa? Mudah-mudahan anak kita soleh-solehah berada. Kalau ada pendidikan agama, sekolahkan. Kalau ada guru ngajarkan ngaji, antar. Hanya ada juga orang tuh kadang pina harat depandir. Julun kadang ngaji kan anak lian. Dari ulun ke 7 ulun bahari lah sebelum berceramah ini melajar ke kampung TPA tuh. Oh, Joko makacil. Kenapa anak pian gak ada turun? Kada hendak lagi guru mengaji. Kenapa kada disuruh? Ulir ulun. Kenapa apa juga guru kada bisa ngaji, ulun nih pak dengan abahnya kada bisa mengaji, hidup baik sampai wayah ini. Dalam hatiku, amun hidup tu kilai, hidup baik, babi gin, hidup Joko. Allah, hai, nyamannya bepanlir, hidup baik ya. Mun bayah hidup, babi gin hidup juga. Allah, mudah-mudahan ya bu, sekolahkan anak bu, dan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena kalau kada berilmu ngalih, nih kita merasa sudah yang Tuhan ya, kadang-kadang kada paham di fikih ya ngalih, ya kah? Kita kada tahu cara berwudu, kadang kada tahu niat mandi junub, kada tahu pembagian air, kada tahu masalah apa itu air suci lagi mensucikan, apa itu air najis, kayak apa menghilangkan najis, berapa pembagian najis, kita kada tahu, kayak apa ibadah kita diterima oleh Allah, kada kawa. Ibnu Ruslan di dalam zubatnya mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang beramal tanpa didasari dengan ilmu kada diterima. Itulah istilah orang tua bahari, sembahyang malaluasi lubang buri. Kenapa? Sembahyangnya kada makai ilmu, umpatan orang. Naudzubillah, ya kah? Harus belajar. Ada guru Yasir membuka fikih, tolak. Belajar masalah rukun-merukun, tolak. Jangan gengsi, mungkin ada bisa. Batakun. Betul kah? Guru bagi sabari, orang hanya kawin. Nang laki bungol, nang bini tambuk, nang mentuha, babungulan juga. Alam para tama bakal lahi. Pas hendak mengikuti bini, ya bini, jangan sentuh diriku. Ujar laki, kenapa? Engkau sudah halal bagiku. Ujar bini, bujur, tapi ulun ada syaratnya. Sebelum pian menyentuh ulun hendak minta lajari niat mandi junub. Nah, tak duduk si bungol. Ada bisa.
Urang bahari mau hendak menikah takuni pangulu dulu berapa rukun mandi junub apa niat mandi junub namun kada bisa kada jadi nikah menuaya ini apa ada sudah tangkap satpol pp mau kada mau bubur kacang depan keluar beda sudah zamannya lah bahari orang kada tahu rukun marukun ujar nang bungol nah orang bungol lalu mah ada kayak ini yang aing ngaran nikam salamah lah kok ngaran mama Saadah ngaran abah Usman ini niat mandi junub kuni jarang bungol nih berbeda dari yang lain ikam mensuah mendengar apa haul jama nah ampun ku ini niat mandi junub jama maksudmu jarang bini maksudku abah mama tuh kita haum bapak bacaannya nawaitu Saadah ikam wassalamah uma Usman lillahi ta'ala abah ay nyamannya aja bini bacaannya ay kayak itu pang bacaannya ada percaya bini datang nang mentuha bini jarang mentuhan apa dikelahikan kurang mau nak kelahi itu jangan beabutan ini nah anak pian minta lajari mandi junub padakannya salah apa yang kan baca aja mentuha bini nawaitu Sa'dah wassalamah Usman lillahi ta'ala ujar nang mama diser salah yang bujur ni ampun po jasi bungol napa ma ampun pian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila ujar nang laki mung kada salah itu doa iftitah mah ai sare datang kepala keluarga kepala bungol napa mau menghulukan anak bagalahi nina aku baca niat mandi junub padakannya salah bahara-hara dasar salah ini ampun abah yang bujur dengarkan berataan wajah tu wajahiyya lillaji fataras sama jenang bini itu sambungan ampun po bungolai esok seperanakan wadah pengulu belajar niat mandi junub aja ayo bayangkan bian nih nah mun bi ilmu nih yang mengaji tadi siapa ada bangga jangankan kawitan kita sebagai Kalimantan Tengahnya bangga ulunnya bangga malam ini mendengar ya Allah siapa yang kada bangga bi si anaknya memang suara kada berataan bagus cuman setidaknya anak kita walau suara kada bagus tapi bisa mengaji alhamdulillah biar orang tua bahari dugi yang lain yang penting anak bisa mengaji amun kada mengaji sakit awak kita dipukuli kawita padahal bahari listrik kada ada pakai lampu colok tahu lampu colok ya kah yang latat lubang hidung kita bahari tapi setiap maghrib ada orang belajar Quran wayah ini boleh cek habis maghrib datangi ke rumah masing-masing berataan nang kai HP nang nenek HP ya kah nang abah HP nang cucu HP berataan han ada lagi yang belajar habis maghrib sanggup kita datang guru ngaji di kampung becolok nah asal bulik bukan Allahu akbar itulah masing-masing kita yuk kita pertahankan nih kita kepala rumah tangga Pak kita didik anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kita pemimpin akan ditanyakan oleh Allah kepemimpinan kita kemudian yang terakhir inti daripada Isra dan Mi'raj adalah salat Pak kalau peringatan Mi'raj kita nih kadang-kadang raminya luar biasa tapi tatkala subuh tinggal kaum sarungan di mana efek Isra Mi'raj kita malam hari ini bebuihan guru berceramah tapi kada makai seandainya subuh serami ini ya Allah ini di mana-mana survei membuktikan ulun suah di kampung ceramah banyak kayak orangnya habis ulun bulik bemalam jam 4 subuh ada orang babacaan samar suara nama corong di kampung seutingannya kadang dibawa angin gitu terbangun aku Joko suara orang di masjid kan ini suara hantu kah kada jelas kaumnya tuh 60 umur subuh la ilaha illallah nama hatiku hantu kan nyapang nih dengar pulang subuh oh subuh hatiku ada orang di masjid tolak ulun ke masjid lihat kai itu ke belakang ada ulun ujar kai ampih membaca subuh tuh datangi ulun sidin salaman alhamdulillah cuy 4 tahun aku jadi kaum hanya subuh ini aku berkawan cuy la ilaha illallah mbah selama ini pian dan siapa kai aku sarungan ja kai
aku ajen, aku kamat, aku imam, aku beritaan aku jakai. Nah habis sembahyang subuh curhat pulang kai tadi. Ulun hendak berkisah guru kisah apa kai? Seandainya difilmkan rame kisah. Judulnya apa? Jeritan seorang kaum. Jarakai menuntungkan hati jarakai aku ampih pindah ke kampung guru ke lain. Kenapa? Masjid ini kada berurang. Tapi memikirkan karena masjid ini fardu kifayah. Aku kada hendak orang kampung berdosa sekampungan kada apa-apa aku tahan nih. Tapi ada peristiwa satu kali yang peristiwa itu di luar nalarku jakai. Kenapa Jul? Suah sekali itu aja guru. Orang kampung nih sekampungan ke masjid. Sembahyang ka Jul kada memamai aku Jasidin. Kenapa pian salah apa? Aku Jasidin habis ajian subuh membaca tahrim ya hayu ya qayyum. Biasanya 100, ngintu Jasidin ku baca 500. Supaya orang kampung nih munyak Jasidin. Ubaca Jasidin ya hayu ya qayyum. Maka membaca ya hayu ya qayyum namanya kebanyakan Jasidin tak paling-paling. Yang seharusnya ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta kebaca ku Jasidin ya hayu ya qayyum qayyum hayu ya. Ay kebanyakan kasihan. 200 kadida jua yang datang. 300 Jasidin tak keliling tasbih kudu Jasidin. Kadida jua yang datang. Malang kada dapat ditolak guru aja. Aku sakit parut hendak behire. Maka aku memakai mic yang wayah ini Jasidin, yang wireless yang kada batali itu, yang bertempel di telinga. Namanya sakit parut kada ingat memacul Jasidin. Langsung aku batakai di WC Jasidin. Namanya aku sakit parut Jasidin. Jasidin. Bingung orang kampung. Suara apa aja dicolong tuh ya. Bepeun ya kaum ke masjid. Sa kampungan bian ke masjid ya. Lihat di imaman karida. Suara masih aja. Kaum yo. Takajut aku Jasidin. Kenapa aja kurang mencari aku pinarami? Kulihat sedikit Jasidin. Hibak masjid. Alhamdulillah dalam hatiku ya orang kampung sadar. Sekali aku hanyar muncul dari WC Jasidin. Bapak aja. Au. Apa Jasidin? Aku behire Jasidin. Behira aja sulang tuh aja. Tuh mic di telinga tuh dipacol. Astagfirullah Jasidin. Aku kada ingat Jasidin. Aku membuang malu Jasidin guru aja. Kumamai pulang buhannya aja. Lah ya. Mun aku baca ya hayu ya qayyum dade yang hendak ke masjid. Mun aku behira sekampungan ke masjid. Dari esok aku behira aja Jasidin. Allah, mudahan darul ibadah ni kada kaito lah. Isi masjid ganal tingkat 2. Amun isinya baya berdua, pakai apa masjid segenal ngene. Ya Allah, mudah-mudahan kita berataan. Habis acara ini Allah berikan taufik hidayah untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan anak kita belum melaksanakan sholat, mudah-mudahan melaksanakan sholat. Istri kita yang belum sembahyang, mudahan sembahyang. Laki yang kulir sembahyang, mudahan habis ini sembahyang berkat Abah Guru, berkat Nabi Muhammad, berkat kita berkumpul untuk memuliakan Isra dan Mi'raj. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.